Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Kusumasari. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Public Speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum. Apa itu public speaking? Public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Public yang artinya umum atau orang banyak, dan speaking yang artinya berbicara. Jadi public speaking itu berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak. Public speaking adalah proses penyampaian informasi kepada audiens secara lisan dan secara efektif dan mudah dimengerti. Ada juga beberapa menurut para ahli pengertian public speaking. Itu dari Webster International Dictionary, American Heritage Dictionary, dan Gunasi. Membangkitkan rasa percaya diri dalam public speaking. Tampil percaya diri saat berbicara di hadapan publik adalah salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan public speaking. Menampilkan rasa percaya diri di hadapan publik juga tentunya akan menambahkan kesan hebat di mata para audiensnya. Selain itu, rasa takut dan gugup dapat diminimalkan dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan rasional yang artinya berpikir untuk tidak menjadi seseorang penakut dan menguatkan motivasi komunikasinya saat berbicara. Yang kedua, pendekatan fisik, yaitu dengan melakukan relaksasi dan mendatangkan rasa sakit sementara dimaksudkan untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan mental yang dapat dilakukan dengan memvisualisasikan audiens dan berbicara pada diri sendiri untuk meyakinkan diri sebelum tampil. Yang keempat, tindakan praktis, yaitu dengan membuat persiapan yang optimal dan bertindak seolah-olah berani saat berbicara. Ini ada beberapa ruang lingkup tentang public speaking, yaitu performance, talk, audience, meeting, stage, training, presentation, communication, gesture, speech, etc. Selanjutnya, persiapan ketika public speaking. Persiapan yang baik akan menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri menumbuhkan ketenangan. Ya, ketenangan inilah yang akan membuat pidato lancar, mengalir, dan sukses. Persiapannya antara lain, yaitu yang pertama, pengenalan audiens. Pengenalan audiens dapat membekali kita dalam memilih bahan, menyusun, dan menyajikannya dengan strategi yang tepat. Hal umum itu yaitu jumlah audiens tentang usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, sosial, politik, ekonomi, dan adat budaya. Yang hal khususnya, perhatikan motivasi kedatangan audiens, perhatikan tingkat pengetahuan audiens, dan perhatikan kemungkinan reaksi dan sikap audiens. Yang kedua yaitu pengorganisasian materi. Semakin banyak informasi yang dapatkan, maka akan semakin baik persiapan materinya. Ini ada beberapa hal juga, mengetahui informasi yang dibutuhkan, mengetahui sumber informasi, memilih beberapa informasi dan beberapa kumpulan yang telah didapatkan, dan menyusun struktur materinya. Yang ketiga ialah pengenalan tempat. Seseorang berbicara yang baik akan mengenali terlebih dahulu medan di mana ia akan berbicara. Yaitu seperti hadir sekurang-kurangnya 1 jam sebelum acara dimulai untuk melihat kondisi fisik secara keseluruhan. Pastikan posisi saat akan berbicara. Perhatikan outdoor atau indoor. Perhatikan syarat kebutuhan Anda untuk berbicara seperti kelengkapan audio visual. Penampilan yang keempat yaitu penampilan fisik. Audiens cenderung akan memberikan penilaian ketika mendapatkan kesan pertama yang diberikan oleh pembicara. Jadi penampilan fisik itu juga penting ya teman-teman, seperti kerapian, kebersihan, dan kesesuaian pakaian, kenampakan fisik saat tampil,
Seperti saat kita berdiri santai tetapi tegap, kaki harus rapi dan terlihat sopan, keadaan tangan santai dan dapat melakukan gerakan yang seproporsional mungkin. Wajah terlihat meyakinkan tapi tidak tegang. Itu beberapa persiapan dalam public speaking. Selanjutnya, manfaat dan tujuan public speaking. Manfaat. Yang pertama, kepercayaan diri meningkat. Berbicara di depan khalayak umum dapat membantu seorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal tersebut sangat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berada di dunia kerja. Yang kedua, modal berbisnis. Kemampuan berbicara di depan khalayak umum juga merupakan modal utama bagi seseorang pebisnis, terutama dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, menumbuhkan skill leadership. Pemimpin yang baik perlu tahu bagaimana cara berkoordinasi yang baik dengan anggotanya. Karena itulah seorang pemimpin perlu bagaimana cara public speaking dengan baik. Dan yang keempat, mudah bergaul. Manfaatnya juga kita bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari ya. Seseorang berbicara yang handal selalu memiliki cara agar komunikasi dapat terus berjalan. Jadi tidak garing ya begitu saat mudah bergaul. Yang kelima, bisa menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di depan umum merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pikiran kita. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa hebat pemikiran yang kita miliki bila itu hanya tersimpan dan tidak pernah disampaikan di hadapan umum. Ini yang keenam, yang terakhir, menambah pengetahuan. Dengan menjalin komunikasi ke banyak orang, public speaking bisa memperoleh insight baru dari lawan bicara. Skill ini juga dapat sebagai alat ukur mengukur kemampuan Anda dalam memahami banyak tipe audiens. Ya. Selanjutnya adalah tujuannya. Yang pertama, menyampaikan motivasi. Percaya atau tidak, kata-kata bisa yang disampaikan dengan teknik public speaking yang tepat mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya hal ini sering kita jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Salah. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum seperti tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Yang ketiga, mempengaruhi audiens. Selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seseorang public speaking juga bisa membuat audiens tertarik dan mendengarnya topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan. Umumnya tujuannya yang saat satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Yang keempat yaitu mengendalikan situasi. Keahlian berbicara juga dapat digunakan untuk mengontrol suasana dan kondisi sekitar, misalnya saat terjadi keheningan di suatu acara. Public speaking dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali hidup. Yang kelima, menghibur audiens. Disadari atau tidak, komedian biasa Anda disaksikan di acara lawak ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking loh dengan tepat. Sebab audiens hanya akan merasa terhibur bila saat komedian dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik. Ya, itu tadi ada beberapa
manfaat, tujuan. Ya, jadi kesimpulannya, public speaking adalah proses penyampaian informasi kepada audiens secara lisan dan secara efektif dan mudah dimengerti yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada banyak orang serta mengajak, mempengaruhi maupun menghibur audiens atau pendengar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.